wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan ini kita masih dihidupkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sahabat surga dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Fitri Ningsi Amalo dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan ya. Ustazah, teman dosen. Dosen juga iya, yaitu panggilannya enaknya apa? Sri Umi aja. ya. Wah, ya. Umi Sri Catun MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget ya hari ini. Kasih sama cantiknya dengan Bu Fitri. Ya gimana, sehat? Alhamdulillah bil khair wa afiyah. Amin. Amin. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah selalu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang melengsarkan. Aduh, ini kayak mengusir ya. Melengsarkan sifat kikir dalam hati. Seperti apa? Kepada Umi kita, Umi Sri Catut MSI, silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Fitri Amalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TVRI NTT dimanapun berada. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bu Fitri, ya tema kita ini sebenarnya merupakan sehari-hari ya, karakter sifat sehari-hari. Tentang kikir, bagaimana kita melengsarkan kikir. Nah, saya mengutip satu ayat, surat Al-Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina yabkhuluna min fadlihi. Pada intinya ayat surat Al-Imran ayat 180 itu menjelaskan bahwa jangan sekali-kali orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir itu merasa baik atas karakternya, atas sifatnya, padahal sebenarnya itu buruk buat mereka. Nauzubillahi min dzalik. Dan pada dasarnya ketika harta mereka itu di akhirat nanti akan dikalungkan di leher mereka, dan Allah lah sebaik pemilik kekuasaan langit dan bumi. Dan sungguhnya Allah sangat teliti atas apa yang kita kerjakan. Benar. Saya mengutip juga ada riwayat yang di zaman Nabi, ada peristiwa namanya Sa'labah. Sa'labah itu salah satu sahabat Nabi sebenarnya, tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Iya, karena Sa'labah itu adalah manusia yang sangat pelit, sangat kikir, padahal punya harta yang banyak. Yang banyak sekali. Salaba punya peternakan, punya pertanian, bahkan pekerja juga banyak. Tapi beliau diminta oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Ya. Hanya saja beliau tidak menginginkan. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa ini harta saya. Saya mencarinya dengan kerja keras dan susah payah. Ngapain saya harus berbagi? Itu menjadi alasan dia untuk tidak berbagi hartanya kepada fakir miskin, kaum duafa, anak yatim. Nah, peristiwa seperti itu akhirnya lambat laun dicabut oleh Allah hartanya, pelan-pelan ternaknya mati perlahan-lahan, pertaniannya juga kering kerontang, pekerjaannya pada berlarian. Dia kebingungan, dia pikiran dengan hartanya yang sudah hilang lenyap dan mati dalam keadaan bimbang, matinya dalam keadaan gelisah karena hartanya hilang tanpa dia bisa menikmati ya. Menikmati, betul. Ya. Pada dasarnya kan harta ini sebenarnya harus kita jaga. Ya. Kalau kita tidak berinfak, kalau kita tidak bersedekah, kita jaga setengah mati loh. Ya. Dengan kita bersedekah, dengan kita memberi, berinfak, itu sebenarnya kita menitipkan harta kita. Jadi bekal kita tuh yang disedekahkan itu. Benar. Sebenarnya ya. Harta kita nggak akan hilang, ada di situ. Nah, dan nantinya di akhirat Allah pun kasih kembali.
kok harta-hartamu yang kamu titipkan melalui anak-anak yatim, melalui fakir miskin, kaum duafa. Subhanallah ya. Maha indah ketika kita bisa berbagi, dan semoga kita juga bisa terhindar dari sifat-sifat tercela seperti kikir, seperti itu Bu Fitri. Baik, Ustazah, rata-rata itu kan sebenarnya memang salah satu sifat manusia itu kan kikir. Sebenarnya apa sih yang akhirnya melandasi manusia itu bisa akhirnya kikir gitu? Iya, pertama hal-hal yang melandasi kenapa sih manusia itu kikir, tamak, itu karena ketakutan akan kayak gini, saya ini bisa nggak hidup selalu negatif thinking, tidak berpositif thinking bahwa dia bisa hidup di hari esok, menganggap bahwa saya kalau nggak bekerja keras, saya kalau tidak mendapatkan harta maka saya nggak bisa hidup. Itu yang kemudian membuat dia tamak, membuat dia terus menimbun hartanya tanpa mau berbagi. Kayak Korun juga ya. Seperti Korun salah satunya, tidak mau berbagi, dan kemudian lain hal adalah ketika dia misalnya merasa bahwa ketika dia berusaha bekerja keras, maka dia sudah harus mendapatkan apa yang sudah selayaknya dia dapat tanpa dia harus berbagi juga. Itu yang membuat dia enggan untuk mau berbagi, mau memberi dari apa yang dia hasilkan. Dan ini juga kalau ngomongin terkait dengan harta kikir ini, ternyata bukan hanya kikir terhadap orang lain, tapi ada juga yang kikir dengan diri sendiri. Padahal sebenarnya kan hartanya banyak. Jadi kadang mau misalnya contoh ada yang mau makan enak, padahal uangnya banyak, cuman nanti uang hartaku habis. Jadi memang itu nauzubillah ya, maksudnya juga masih ada ya ternyata seperti itu. Betul Bu Fitri. Jadi kayak gini, kita kok nggak dengan harta kok kita nggak enjoy harapannya kan setelah kita dapat harta yang banyak kan kita bisa lebih bahagia, bisa lebih menikmati sesuatu dengan hal yang lebih mudah dan segala macamnya. Karena kita lupa satu, bahwa harta itu adalah ujian juga. Kenikmatan itu tidak hanya kesehatan, tetapi juga pemberian rezeki yang berlimpah, yang berkecukupan. Masya Allah. Kalau rezeki yang berkecukupan apalagi berlimpah, tanpa kita berikan sedikit kepada orang lain, terutama kepada mertua loh. Nah, ini ngomong-ngomongin nih. Ini penting. Ini penting nih ya, bekal bagi yang sudah menikah dan akan menikah terkait dengan harta, karena pembagian harta. Karena ternyata memang kan kalau laki-laki sudah menikah maka dia masih memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Tapi kalau perempuan udah pindah saat akad nikah, maka surganya pindah dari orang tuanya kepada suaminya. Ini gimana nih ngomongin fenomena ini, heboh ya? Siap, apalagi hari semakin ke sini semakin terbuka bahwa harta istri, apa yang istri dapatkan itu adalah milik istri. Tetapi harta suami, apa yang suami dapatkan menjadi hak istri. Dan di dalam hak itu tidak hanya nafkah pemberian untuk istri saja, anak saya, tetapi keluarga. Yang dimaksud keluarga di sini orang tua dari suami, ibunya mungkin, saudara-saudarinya jika memang tidak sanggup, tidak mampu. Kemudian jangan lupa ibu mertuanya suami, ibu kandungnya kita. Jangan kemudian kita disuruh untuk menaati ibu mertua kita, ibunya suami kita, tapi kemudian suami tidak melihat ibu kita. Nah, ini kesalahan. Tetapi ini jadi bahan pertanyaan tuh seperti ini. Kalau suami terhadap ibu kandungnya merupakan kewajiban selain terhadap istri dan anaknya, tetapi terhadap orang tua istri itu bukan kewajiban, tapi sunnah. Nah, ini kan bisa menjadi perdebatan yang cukup panjang. Siap. Jadi Mbak Fitri, alot kalau kemudian kita bercerita tentang bagaimana sih tamak dan kikir. Jika kemudian istri adalah selimut bagi suami, Masya Allah. maka apa yang diberikan kepada istri seyogyanya juga dinikmati oleh ibunya, karena dari ibunya lah istrinya dilahirkan. Sepantasnya lah pemberian kepada ibu mertua itu sepantasnya, tidak perlu muluk-muluk. Toh ibu mertuanya juga ibu kita juga nggak pernah meminta, tetapi paling tidak beliau tahu bahwa anaknya ini berkecukupan, apalagi berkelebihan. Tidak mungkin kemudian
kemudian suami kita misalnya tahu kehidupannya sudah baik, ibu kita di sana yang hidupnya pas-pasan, tiap hari jualan nasi goreng, ya, tiap hari jualan tempe, sayur mayur misalnya, lalu kemudian tidak diberi kelebihan tidak diberi sedikit kelebihan dari rezeki. Kata yang kuncinya diberikan. sebenarnya laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Insya Maka yang Allah. soleha itu harus mampu bagaimana menempatkan diri posisi sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, dan juga sebagai seorang anak berarti ya. Siap. Iya. Kunci dari kebahilan itu adalah terbukanya rasa, nilai rasa. Kita harus memiliki rasa empati terhadap siapapun. Jadi tidak hanya punya sifat simpati semata, tetapi juga harus ada rasa empati. Bagaimana keluarga kita yang paling penting dalam ajaran Islam ya, dalam ajaran Islam diajarkan bahwa ketika kita mau melakukan sedekah, tidak perlu orang di luar sana, tidak perlu orang yang jauh di sana, di barat sana atau di luar daerah kita. Kita lihat dulu keluarga kita. Yang paling dekat. Ya. Keluarga kita, tetangga kita. Ya. Setelah keluarga kita lihat tetangga kita. Nah, misalnya saja kalau kemudian kita masak, ini bahkan kalau kita masak baunya saja itu kalau tercium oleh tetangga akan menjadi makruh loh. Kita malah dianjurkan untuk segera memberi. Ini saja kayaknya masaknya banyak langsung dibagiin nih di situ, apalagi kalau tinggal berdempetan ya di perumahan yang notabene tercium bau aroma masakan. Nah, kalau nggak di SMS Bu, kecium nggak masakan? Benar. Nah ini yang patut untuk kita teladani. Bagian dari sifat-sifat Rasulullah adalah sering memberi. Sering memberi itu tidak hanya pada orang-orang di luar sana, tapi memang kita harus plotkan Bu Fitri dari kita punya gaji pendapatan kita. Katakanlah suami istri dua-duanya punya pendapatan, hanya diminta 2% dari pendapatan yang diperoleh selama sebulan. Itu nggak banyak Bu Fitri. Dan bahkan 2% itu juga ada 2,5% ya kalau zakat penghasilan ya. Kalau zakat ya zakat penghasilan. Kalau zakat kan ada persentasenya ya, zakat mal, zakat fitrah. Kalau infak sedekah kan seberapa aja terserah. Ya. Tetapi maksud saya di sini adalah kita ambil saja tiap bulannya, kita sisihkan 2% saja. Berarti ini kiat-kiatnya ya agar lebih berkah uangnya, agar meskipun belum wajib zakat, tetapi kita niatkan jadi sedekah, karena hati-hati juga kalau amalan yang akhirnya tidak berniat, akhirnya tidak mendapatkan porsi amalan tadi. Benar. Gitu. Karena di dalam harta kita itu ada hak anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, kaum duafa. Jadi saya selalu setiap bulannya saya punya, jadi kebetulan alhamdulillah saya punya anak yatim, anak asuh 2 orang. Saya sekolahkan sekarang sudah di pondok pesantren, dari SD bersama saya sampai sekarang sudah SMA, alhamdulillah, sebentar lagi tamat. Ya, mudah-mudahan diberikan umur panjang. Jadi amal jariah, Masya Allah, luar biasa. Dan harus juga paling penting itu kita bisa punya anak yatim yang bisa kita selalu nafkahi. Gitu ya. Jadi saya bisa ambil ilmunya tuh bahwa minimal kita punya amalan-amalan khusus, hitungannya gitu ya, yang menjadi harta kita berkah, begitu ya Umi ya. Dengan berbagi itu akan membuat kita bahagia loh Bu Fitri. Benar. Jadi gini, harta ini nggak sama seperti ilmu. Ilmu kan ada di kita punya badan, kita punya pikiran. Nah harta itu ada loh di luar, secara ini kita bisa lihat. Kalau kita lengah dengan harta kita, orang ambil. Kemudian kalau kita bersifat bakhil, kikir, saya yakin orang akan mencibir kita, orang akan mencemooh kita, menjauhi kita dari sifat-sifat itu. Efek daripada kikir itu ternyata banyak ya. Dan kalaupun bisa dihitung nih Bu Fitri, kalaupun orang yang dekat dengan orang-orang baik, itu bukan semata-mata, bukan karena orang tersebut, tetapi karena harta yang dimiliki Bu Fitri. Jadi bukan karena karakter. Saya yakin orang yang suka memberi tanpa dia sadari, itu dia akan mendapatkan lebih banyak.
dari apa yang dia berikan. Walaupun dia tidak memintanya kembali, itu Masya Allah, betapa Allah menyusun bahwa harta itu tuh bukan milik kamu, jadi jangan disimpan, jangan disimpan sendiri, bagilah karena kamu akan mendapatkan juga. Jadi perputaran, kamu berbagi semua akan kembali ke kamu. Karena kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Benar. Jadi tadi harta-harta yang telah kita infakkan, insya Allah akan kembali kepada orang yang berinfak tadi. Benar. Saya jadi ingat cerita nih Ustazah ya, kata sharing-sharing nih ya. Jadi ada seorang ibu ya, bahwa dia pengusaha ayam dan akhirnya ditipu sama orang lain sebanyak sekitar 200-an juta. Dan akhirnya uangnya itu sisa 100 juta dan dia pulang kampung dan dia mau mewakafkan, ada musola, dia wakafkan semuanya hartanya sisa 100 juta itu kepada musola. Dan Masya Allah dalam hitungan detik semua berubah, uang yang tadinya hilang kembali ke ATM-nya, ke rekeningnya. Masya Allah, barakallah. Jadi bila Allah mau mengganti, dan itu dalam hitungan detik ya Ustazah ya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 180, walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah lah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang punya, Allah yang punya, kenapa kita harus bakhil? Kapanpun Allah bisa ambil, kapanpun dicabut dan aja. Dalam bentuk apapun ya Ustazah. Betul. Ya, Masya Allah. Bahkan termasuk bukan hanya harta secara material, termasuk istri, suami, pasangan kita, anak kita. Jadi kita jangan pelit, jangan bakhil. Walaupun dalam hal ini yang dimaksud adalah kategori harta duniawi, harta secara materi ya, bahwa kita wajib hukumnya berbagi. Kalau saya mewajibkan. Itu juga penanaman nilai dan moral untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita ke pinggir jalan misalnya di El Tarim, saya bareng anak-anak, itu suka ada anak-anak yang jual koran, ya suka saya bilang sama anak saya lewatin anak saya untuk bayar, disedekahkan yang lebihnya, nggak usah diambil sayang. Nggak usah dikembalikan. Iya, nggak usah dikembalikan. Itu nanti ditanya, Bunda kembalian kan bisa untuk uzarat. Misalnya anak saya kan suka komplain, bisa untuk mereka pakai jajan apa. Beli apa gitu ya. Iya, selalu saya bilang akan diganti. Nanti Bunda dapat ganti yang lebih besar. Masya Allah. Jadi ini berarti kita masuk kepada topik bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk senang berbagi. Benar. Untuk bisa terjauhi dari sifat-sifat yang kikir tadi, nauzubillah. Jadi memang mulai dari diri kita ya, teladan tadi ya contohnya ya. Benar, keluarga kita ya. Jadi teladannya itu mulai dari diri kita sendiri. Kita harusnya gini Bu Fitri, untuk melengsarkan sifat kikir, salah satu kita harus rajin-rajin bercermin, rajin-rajin introspeksi diri. Kira-kira saya tuh hari ini saya sudah berbuat baik belum sih? Hari ini saya sudah bersedekah belum sih? Gitu. Itu harus selalu tertanam. Dan tanya juga sama orang lain tentang karakter kita, sifat kita. Saya ini termasuk tipikal orang pelit nggak? Pelit nggak, ya. Kadang-kadang kan kita misalnya untuk hal yang remeh-temeh, katakanlah gini Bu Fitri, ada nih pengemis, kita lihat pengemis nih, dalam kondisi pengemis itu mampu secara fisik, misalnya dia tubuh tidak ada cacat, dia mampu secara fisik, dan dia minta uang sama kita, dia minta sesuatu sama kita. Kok kita malah mencibir, ih kamu kan mampu gitu. Masih bisa, kalau nggak mau ngasih nggak usah aja, bahasa itu gitu ya. Jadi kita akhirnya bukan memberi, malah kita mencemooh. Jadi gibah lagi tanpa melihat kira-kira apa sih, kenapa sih orang tersebut sampai meminta. Kita tidak pernah tahu. Ya kan, kita tidak tahu alasan apa kemudian orang tersebut datang meminta ke kita. Mungkin punya alasan khusus. Dan juga yang menggerakkan hati dia untuk meminta kan Allah. Betul. Masya Allah. Bahkan sedikit mengeliminir harga dirinya loh dengan meminta itu. Dan kita karena saking pelitnya, kita nggak mau berbagi, malah mencemooh. Kamu ngapain minta, bukannya kerja gitu. Itu juga harus kita introspeksi bahwa kalau memang kita niat untuk berbagi, tidak boleh memandang bulu, nggak boleh lihat siapa orang yang harus kita sedekahkan, atau niatkan aja. Kalaupun menurut kita orangnya mampu atau tidak mampu misalnya, niatkan saja ini semoga mencukupi kebutuhan yang kenapa membuat orang itu sampai meminta. Gitu. Jangan kita cemooh, malah membuat dosa tambah selain gibah lagi, sombong, nauzubillahi min dzalik ya. Benar, gitu Fitri. Berarti ketika di dalam rumah tangga biasanya kan pasti ada aja ya gitu,
baik itu saudara, nggak semuanya kan hitungannya sebuah pohon itu tidak menghasilkan buah yang sama rasanya, pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda dan kecenderungannya biasa mesti ada aja yang pelit gitu. Itu tuh kadang nanti perasaan kakaknya, bapaknya, mamanya, nah itu karena sifat pelit itu sebenarnya kikir itu bisa dirubah tidak sih Ustazah ya? Baik. Iya, pada dasarnya ini karakter, sifat kalau misalnya dia dari kecil diajarkan untuk tidak bisa berbagi, tidak boleh berbagi, maka otomatis akan terbentuk karakternya. Dan hal yang remeh-temeh aja Bu Fitri, misalnya kayak tadi saya bilang bahwa ketika kita memberi orang di jalanan, tidak usah ambil kembalian, terus 1.000 2.000 tidak berarti untuk kita, tetapi mungkin sangat berarti untuk orang si lain. penerima tersebut. Dan kemudian misalnya ketika anak saya bawa bekal ke sekolah, nah bekalnya itu berkelebihan, bisa dibagi sama teman-temannya kayak gitu. Mengajarkan anak untuk selalu berbagi akan menghindarkan dia dari sifat kikir. Betul. Kedua, tadi saya bilang bahwa tanamkan juga sifat bahwa ketika saya memberi, saya berbahagia atas pemberian tersebut. Tidak perlu mengharap imbalan, mengharap balas gitu. Karena tadi senang banget kita melihat orang bahagia atas pemberian kita. Itu yang kedua yang harus ditanamkan pada generasi kita, kepada teman-teman anak-anak kita khususnya, bahwa kita akan berbahagia ketika melihat orang bahagia. Ini kan kadang menjadi sifat karakter dasar manusia, senang di atas penderitaannya orang gitu ya. Banyak orang yang kemudian melihat orang menderita dia senang, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Itu bahaya, nauzubillah. Betul. Saya kira dua hal tersebut menjadi landasan untuk kita terus mengingatkan diri, meningkatkan iman takwa kita, bahwa kita hanyalah makhluk Allah SWT, tidak punya apa-apa. Semua adalah milik Tuhan yang akan kembali kepada Tuhan. Jadi dengan apapun yang kita miliki harus kita bisa berbagi. Tidak perlu takut akan hari esok. Karena orang pelit itu kan orang yang ketika dia berbagi, dia akan menganggap bahwa kalau saya kasih sedikit, hilang dong harta saya, hilang dong apa yang saya punya. Besok saya makan apa, istri anak saya makan apa, keluarga saya makan apa. Itu yang kemudian ketakutan-ketakutan seperti itu yang kemudian memicu seseorang untuk tidak mau berbagi. Padahal itu salah. Jadi harus memandang kehidupan itu secara positif. Berupaya terus-terus ya supaya bisa jadi dilatih ya tadi karakter yang sudah terbiasa mungkin karena tidak dilatih untuk berbagi ya, akhirnya timbullah sifat kikir tadi. Benar. Jadi tadi bisa dirubah melalui pelatihan dan itu membutuhkan dukungan lingkungan ya. Pastinya. Jadi Bu Fitri, dalam hal ini tadi pembentukan karakter ya saya bilang, itu pertama itu ada dalam keluarga kita. Kita lihat pasangan kita dulu. Jadi sebelum punya anak, kita lihat pasangan kita ini termasuk kategori mana sih? Yang mana ini berarti dari proses taruhnya harus benar gitu ya. Kadang kan bisa saja suaminya baik, istrinya pelit. Istrinya baik, suaminya pelit. Bisa saja. Nah, tinggal bagaimana kemudian pasangan tersebut ya sering terbuka. Harus terbuka, harus jujur bahwa ini loh, saya mau agar harta kita lebih berberkah, kita sisihkan sedikit untuk pertama, untuk keluarga kita, orang tua kandung kita masing-masing, ya, ibu bapak kita, terutama ibu yang telah melahirkan kita. Kemudian anak-anak kita, baru keluarga, adik kakak, om tante, ya misalnya, lalu tetangga kita. 4 orang itu, 4 ini yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kan kita apatis. Ya, kadang juga bisa lebih berbaik sama orang lain dibandingkan keluarga sendiri. Entah itu mungkin mau cari muka, rajin apa traktir kayak gimana. teman, rajin traktir. Sebenarnya banyak faedahnya, rajin mentraktir teman itu banyak faedahnya. Tapi zolim di rumah, yang ada di rumah. Keluarga di rumah hanya makan tahu tempe, lalu kemudian dia asik di resto dengan teman-temannya makan yang enak-enak. Itu kan
nauzubillah min dzalik Nauzubillah min dzalik, satu perbuatan yang menurut saya tercela karena tidak mengindahkan tadi empat orang yang harus didahulukan, yang harus didahulukan dalam memberikan sebagian harta kita. Seperti itu Bu Fitri. Masya Allah. Jadi berbicara tentang kikir ini juga akhirnya mendatangkan hal-hal yang tidak baik, yang tadi yang mudarat, akhirnya kesenjangan sosial juga bisa akhirnya terjadi ya Bu ya. Pastinya kita lihat saja cerita dari si Korun gitu ya, menumpuk harta. Siapa yang dekat sama si Korun? Nggak ada yang dekat. Paling pesuruh-pesuruh orang-orang yang dekat itu tidak menginginkan dia ada dekat dengan Korun, tetapi lebih ke hartanya. Bagaimana sih dapat menguasai harta Korun itu sendiri? Dan bayangkan saking pelitnya, tenggelamkan dia dengan harta-hartanya di dalam laut. Ya, makanya kalau hari ini orang bilang harta karun. Itu berasal dari sejarah bahwa ada seorang karun dulu yang nauzubillah pelitnya gitu. Itu menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi manusia ya hari ini, generasi hari ini bahwa pelit itu amat sangat jelek, karakter dan sifat yang sangat jelek. Dan saya yakin dimanapun orang berada, orang tidak nyaman berada bersama orang-orang yang pelit. Ya, baik. Tadi kita sudah sama-sama berbicara tentang bagaimana Islam melihat terkait dengan pelit, sirah, ya. Nah ini cara motivasi kiat-kiat nih. Tadi kan mengubah karakter, alhamdulillah bisa melalui terus belajar dan ada dukungan maupun dorongan dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosial tentunya. Ini bagaimana sih kiat-kiat kita untuk istiqomah itu kan susah Bu, kan ya? Bener banget, istiqomah itu susah. Bisa jadi kan kayak yang tadi misalnya sebelum menikah, setelah punya anak 1, anak 2, lapang. Nah itu gimana biar bisa tetap istiqomah untuk berbagi? Seperti apa? Hal yang cukup mendasar itu adalah ketika kita bisa berbagi saat kita tidak punya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak orang yang kemudian merasa, aduh saya aja makan aja hampir nggak bisa. Susah. Bagaimana mungkin saya bisa berbagi? Seperti itu. Pernah kita pada titik down itu walaupun punya penghasilan ya, pernah kita alami bahwa kita nggak punya apa-apa, hanya ada beras. Lalu kemudian ada orang lain yang datang ke rumah, ibu minta gitu, apa yang bisa kita berikan? Hanya ada punya beras, berikan saja. Apa yang kita punya diberikan. Berikan saja, walaupun hanya ada beras. Subhanallah, apapun yang ada, kalaupun kita tidak memiliki bahkan 1 sen pun tidak memiliki, senyum. Karena senyum itu juga bagian daripada ibadah. Tetapi yang dimaksud sedekah sini kan adalah harta. Jadi apa yang kita punya di dalam yang bisa kita berikan untuk dia, untuk kemaslahatan orang yang meminta tadi, orang yang mendapatkan tadi, agar dia bisa sehat, dia bisa sejahtera hidupnya. Karena 1 butir saja beras yang diberi itu faedahnya sangat luar biasa. Masya Allah. Orang itu bertahan hidup dengan pemberian sebutir beras dari kita, dan sepanjang hidupnya itu malaikat berdoa untuk kita. Masya Allah. Betapa ajaibnya kunci sedekah. Jadi memotivasi diri dengan selalu mengatakan bahwa saya harus bersedekah dalam keadaan susah maupun senang. Harus seperti itu. Dalam keadaan saya punya atau saya tidak punya. Dan ujian terberat betul ketika kita tidak punya. Yang paling berat kalau misalnya orang punya tapi berbagi itu kan udah biasa, hartanya banyak kok, gampang lah berbagi. Tetapi kalau tidak punya, itu menjadi hal yang harusnya memacu kita, memotivasi diri kita untuk terus bersedekah. Dan yakin Mbak Bu Fitri bahwa dengan kita bersedekah itu tadi tidak akan pernah hilang dan kita akan merasa bahagia, kayak lega. Tadi misalnya kita kayak seolah-olah kita kayak gini loh Bu Fitri, ketika kita melihat orang tadi berkesusahan, hampir nggak makan, lalu kemudian kita punya kita lewati, itu kayak kita menzalimi diri kayak kita. Perasaan itu kata batinnya kok kayak tega banget gitu. Jadi itu kenapa? Karena tadi dari kecilnya kita sudah diajarkan, sudah dimotivasi oleh orang tua kita, diajarkan oleh orang tua kita, dibentuk karakter oleh orang tua kita untuk sering berbagi. Maka dengan melihat orang yang di sekitar kita yang kurang, maka akan secara
secara langsung lah, tidak ada perintah, itu kita akan melakukan, kita akan berbagi. Nah, memotivasinya selain itu juga kita harus bisa tadi melalui pasangan kita ya tadi yang saya bilang sempat ini menjadi trending topik ya. Iya, kadang-kadang ini kan pasangan kita kalau saya lihat ya, ada pasangan yang royal, misalnya suaminya royal, istrinya pelit. Ya, maklum ya Bu Fitri, hari ini Boli maaf minyak goreng lagi naik, otomatis seorang ibu rumah tangga akan berpikir sekecil apapun untuk mengeluarkan. Itu pasti. Nah, bagaimana mensiasatinya agar tetap harus berbagi walaupun dalam keadaan tadi dalam keadaan dia sempit, bahwa saya bilang dari nafkah yang diberikan oleh suami harus tetap nggak boleh berkurang, itu 2% itu harus tetap. Jadi dalam keadaan itu berarti di sempit, keluarganya Ustadz ya, Ustadzah ya, hitungannya standarnya 2%. Ya, itu yang nafkah untuk saya dan keluarga itu kesepakatan ya, kami bikin kesepakatan. Jadi ada komunikasi di awal. Pasti bersama pasangan tadi saya bilang bahwa harus terbuka, harus saling terbuka, karena tadi kita harus sadari harta ini bukan milik kita secara pribadi. Walaupun kita bekerja keras untuk mendapatkan harta tersebut, tetapi ada sebagian hak yang harus kita berikan. Nah, itu yang kemudian memotivasi kita untuk tanam 2% itu. Mau dikasih kemana sih? Nah ini. Jadi 2% itu tidak perlu kita kasih ke misalnya lembaga-lembaga atau apa, tidak perlu. Cukup kita ketemu orang yang kita rasa susah di pinggir jalan atau yang menurut kita layak diberikan bantuan, kita berikan. Tidak perlu harus menunggu di mana lembaga harus cari, nggak perlu seperti itu. Kecuali zakat, infak, zakat itu yang 8 asnaf yang memang harus terpenuhi ya, benar, Ibu benar. ya. Karena ini kan sifatnya hanya sedekah. Hanya sedekah. Ya. Jadi siapapun yang merasa yang butuh pertolongan harus tanpa menunggu Bu Fitri. Manusia menunggu ini, kaya. Iya, manusia ini kan seolah-olah merasa bahwa aduh saya ini kapan kayanya, saya kok hidupnya pas-pasan aja, terus kapan saya bisa berbagi, apapun yang kita miliki harus kita tadi motivasikan diri kita untuk bisa berbagi walaupun hanya sekecil biji zarah gitu ya. Jadi ada nggak sih sebenarnya kiat-kiat khusus, kan tadi kalau kiat misalnya kan ada berarti rutin. Jadi seperti sedekah subuh juga bisa dilakukan ya Ibu ya, terkait dengan menjauhi sifat kikir ya, karena melengsarkan sifat, karena kikir itu udah bagian daripada karakter manusia yang memang sudah ada, cuman tinggal bagaimana kita mengembangkan atau mengurangi gitu. Nauzubillah ya kalau dikembangkan nanti jadi akhirnya korun di era milenial. Nauzubillah min zalik ya. Iya, bahwa sebenarnya Bu Fitri gampang sih, gampang sekali kita untuk belajar bagaimana berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini kan sementara, ya kan, dan dijelaskan wal asri di dalam surat wal asr, demi masa, bahwa manusia itu ada terjadi kerugian kecuali orang yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam kesabaran. Nah, dengan tolong menolong ini kan bermanfaat bagi orang lain, membuat hidup orang lain lebih sejahtera, lebih baik. Itu kita sudah punya ganjaran. Masya Allah. Iya, Allah sudah janjikan itu, Allah sumpah dalam Al-Quran, Allah bersumpah demi masa bahwa semua manusia itu dalam kerugian kecuali. Gitu. Jadi, nah kalau kecuali itu tidak terkecuali, walaupun Anda rajin sholat. Ternyata memang ada juga yang rajin sholat ibadahnya bagus, tapi memang kikir. Jadi dia walaupun rajin sholat, tapi bisa saja dia kemudian menjadi su'ul khatimah. Karena apa? Karena tidak pernah berbagi, tidak pernah bersedekah. Ingat bahwa kita ada orang yang ditanya di dalam kubur, apa ya kamu mau apa? Saya ingin dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk bersedekah dan sholat. Untuk sholat dan bersedekah. Kenapa sholat dan bersedekah? Karena di sedekah itulah yang menolong kita dari semua perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia. Dengan kita bersedekah akan ditunjuk siratal mustaqim.
Maksudnya Allah itu dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk ini loh. Karena apa? Lumbung tadi, sedekah ini kan lumbung kita. Tadi harta yang kita punya, kita sudah titipkan di anak-anak yatim, nanti Allah akan kasih kembali pada saat kita meninggal nanti di akhirat. Allah kasih nih, itu menjadi jalan kita menuju surga. Ya, dan salah satu pintu surga yaitu pintu sedekah. Masya Allah. Benar. Jadi kan ada yang bilang kalau saya sholat juga ya upayakan sholat wajib, ya maka pintu surga kan banyak, silakan milih, karena ibadah itu kan setiap orang memiliki kecenderungan ibadah. Mungkin hartanya banyak jadi dia disedekah, ada yang nggak punya apa-apa jadi rajin puasanya. Betul. Jadi ini dan salah satu pintu surga ini yang sedekah itu ya, agar keberkahan. Benar. Ya. Jadi yang harus kita tanamkan itu adalah selalu mengingat Tuhan, selalu memotivasi diri bahwa saya ini adalah bagian dari orang-orang yang merugi jika saya tidak bisa berbuat baik, jika saya tidak menolong dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kemaslahatan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menolong dalam kesabaran, tadi Ibu Fitri bilang, saling menolong dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi selalu tanamkan bahwa saya akan merugi. Jadi kalau kita rugi, mau nggak sih Bu Fitri rugi? Ya Allah, siapapun nggak mau rugi. Iya. Nah, orang yang tidak berbagi, sebenarnya dia rugi loh Bu Fitri, tapi dia nggak sadar. Secara pelan-pelan dia rugi dunia, rugi juga di akhirat. Hartanya tidak mungkin bertambah secara materi di dunia saja. Di akhirat dia nggak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan orang yang berbagi, orang yang tolong-menolong tadi. Dia akan mendapatkan keberkahan hidup, kebaikan hidup di dunia, kebahagiaan yang dia dapatkan. Di akhirat dia malah dijemput. Tabungannya juga udah ada. Kembali tabungannya tetap seperti itu Bu Fitri. Jadi selain kebahagiaan, ya kesejahteraan, ketenangan jiwa dengan harta-harta yang kita miliki, bahwa juga ada timbal balik yang Allah akan beri. Janji Allah pasti bagi orang yang suka bersedekah. Amin, Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya senang Bu Fitri kalau kemudian kita misalnya sering kita punya namanya ibu-ibu ya, ada majelis taklim misalnya, ada kumpulan apa ya, sosialita. Misalnya ya, Masya Allah. Hari gini ini kan Mak banyak sosialita ya Bu Fitri. Senang banget saya lihat kemudian mereka ajang sana ke tempat kaum duafa, ke panti asuhan, roadshow, panti asuhan. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat gitu dengan kita kumpul bersama. Karena gini Bu Fitri, kalau misalnya kita merasa diri kita apa yang kita miliki sedikit, berdua dengan Bu Fitri tenggang rasa apa ya istilah saling membantu, saling membagi, kan kita tadinya hanya punya 5 jadinya 10. Kelipatan terus, berapa orang yang kita gandeng, 10 orang sudah jadinya 100 misalnya. Ya kelipatan dengan kita datang 100 kita 10 orang tadi kita datang memberi 100 paket kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah, itu kebahagiaan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Paling hanya kita bisa selfie. Mudah-mudahan itu tidak menjadi ajang riya. Saya berharap bahwa orang-orang yang rajin memberi, rajin bersedekah itu tidak, dan kemudian mempost itu di media sosialnya, tidak menjadikan dia riya terhadap apa yang diberikan. Kita harus selalu berbaik sangka. Bisa jadi itu jadi ajang motivasi bagi perasaan dia biasa aja, hartanya juga sih, tapi dia suka berbagi. Nah ini jadi bisa juga memotivasi. Benar. Satu hal yang paling penting juga itu jangan kita lupakan bahwa jangan pernah riya dengan apa yang telah kita peroleh gitu kan. Kadang-kadang ini kan juga sadar atau tidak kita merasa sombong, padahal kita lupa sombong itu sebenarnya pakaiannya Allah SWT. Dan tidak boleh kabur maqtan-Allah yang takul malataf alun. Jadi orang siapapun tidak boleh berbuat, tidak boleh berlaku, berbicara atas apa yang tidak dia lakukan. Nah, kadang-kadang ini kan kita mempost sesuatu, misalnya ini salah nggak sih Bu Fitri? Saya akhirnya kemudian berusaha untuk mencerna ketika seseorang dia mempost makanan yang enak-enak di berandanya di medsosnya gitu ya. Lalu orang-orang di luar sana yang melihat ngiler nih, akhirnya
Allahu a'lam bishawab, bisa memicu orang lain di luar sana yang tidak punya apa-apa juga melakukan hal yang sama dengan cara apa? Misalnya dia berhutang, Oh ya. ya kan? Dia mencuri agar dilihat dan dia berperilaku selayaknya berada. Ya. Nah, ini kan juga kita turut menyumbang sesuatu yang negatif atas kebaikan yang sebenarnya tidak terfikirkan oleh kita. Kalau saya sih lebih mikir kepada bagaimana kita media massa, media sosial yang sangat viral sekarang ini dengan terbuka, berarti kan orang mau berbuat apa saja dengan norma-norma sesuai yang diinginkan, tetapi harus diingat bahwa tidak semua hal tuh harus diekspos. Itu ingat satu hal itu, dan bagaimana dampak daripada apa yang diekspos itu kepada orang lain. Ya sesekali mungkin iya boleh, tapi ada juga yang akhirnya memang cenderung sering-sering akhirnya memicu. Kalau saya lebih kepada bagaimana kita melihat, oh iya dia alhamdulillah memang dia punya, ada, ya sudah. Kalau kita ya bagaimana kita bersyukur terhadap kita dan tidak berefek terhadap apa yang dia posting, seperti itu. Betul. Karena banyak kan ya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, kesendirian gitu. Karena gajah di pelupuk mata nggak nampak, semut di sebelah sana sangat nampak. Bener banget Bu Fitri. Semoga kita terhindar ya Bu Fitri dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat yang dengki. Sebenarnya gini, kikir itu tidak jauh dari iri dengki. Iri dengki, iya Bu Fitri. Kalau kita cermati ya, orang kikir ini kan karena dia mau, dia punya. Saya mau, saya punya, harus lebih dari itu orang. Nah, itu kan berarti sudah ada sifat irinya, sudah ada sifat dengkinya terhadap sosok atau objek yang dia tuju, yang menjadi apa ya, lokus, menjadi fokus dia untuk dia berbuat kikir. Nah, itu harus dihindari sifat-sifat seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang berbicara tentang kikir ya, atau alias pelit kalau Jawa, kikir pelit sama kan ya maknanya. Kikir pelit, ria, sombong itu memang hal-hal yang iri dengki itu hal-hal yang memang sangat tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita berupaya untuk selalu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif itu. Betul. Nah, adakah kiat khusus ya dalam hal ini? Apa sih sebenarnya yang harus kita kuatkan, ibadah yang kita kuatkan untuk menghindari hal-hal kikir itu? Ya, baik Bu Fitri, ibadah apa yang lebih afdol untuk kita lakukan agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut? Yang paling penting adalah zikir, ala bizikrillah. Jadi dengan kita berzikir, maka jiwa raga kita ini kan sudah kita serahkan. Tenang, bersih. Iya, sudah kita serahkan. Kita akan mendapatkan feedback yang lebih adem, lebih tenang, nyaman, damai. Seolah-olah dunia tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Gitu. Walaupun kita punya begitu banyak, kita menganggap itu bukan milik kita. Pasti. Kenapa? Karena kita yakin dengan zikir tadi, kita sudah serahkan hidup mati kita kepada Allah. Maka apa yang kita punya itu juga sudah semua milik Allah gitu. Dan bisa diambil kapan saja. Baik. Terima kasih. Oke, closing statementnya untuk hari ini silakan. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI NTT yang budiman. Marilah kita sama-sama untuk tetap memotivasi diri, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar hati dan jiwa kita menjadi tenang, bahagia. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas wakaf waktunya dan juga wakaf ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Amin, barakallah. Baik, barakallah. Sahabat surga dimanapun berada, demikianlah acara kita Mimbar Agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Orang yang kikir maka jauh dari cintanya Allah, jauh dari cintanya manusia, dan dekat dengan neraka. Orang yang suka sedekah maka akan dekat dengan cintanya Allah, dekat dengan manusia, dan juga dekat dengan surga. Amin. Saya Fitri Ningsi Amalo beserta kru yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilalika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Barakallah.